kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbud, Ketua Aptisi Pusat, Ketua Yayasan Administrasi Lampung, dan Rektor Universitas Bandar Lampung, kami ucapkan selamat datang di Auditorium Pasca Sarjana Kampus Dr. Anda Haja Sri Hayati Barusman, Universitas Bandar Lampung. Baik, kepada Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan kami ucapkan selamat datang dalam acara kuliah umum tentang manajemen perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing di Auditorium Pasca Sarjana Kampus Dr. Anda Haja Sri Hayati Barusman, Universitas Bandar Lampung, Jumat 21 Januari 2022. Tabipun. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud, Profesor Nijam, MSc, DIC, PhD, IPU ASEAN Engineering. Yang kami hormati Ketua Aptisi Pusat sekaligus sebagai Dewan Penyantun di Universitas Bandar Lampung, Bapak Dr. Insinyur Haji M. Budi Jatmiko, MSc, MEI. Yang kami hormati, ini ada Bapak Kepala LLD 2, selamat datang Bapak. Yang kami hormati Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Bapak Dr. Andala Ramaputra Barusman, SEMAEC. Yang kami hormati Rektor Universitas Bandar Lampung, Profesor Dr. Insinyur M. Yusuf Sulfarano Barusman, MBA. Yang kami hormati Ketua Aptisi, Bapak, selamat datang Bapak. Yang kami hormati pejabat di lingkungan Universitas Bandar Lampung, para Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, dan Sekretaris Prodi. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen serta para tamu undangan yang kami banggakan. Bapak dan Ibu, hadirin peserta kuliah umum yang kami hormati, sebelum memasuki acara demi acara, marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Dan agar acara ini dapat membawa hikmah dan barokah bagi kita semua, maka marilah sejenak kita memanjatkan doa yang dalam kesempatan ini pembacaan doa akan diimami oleh Bapak Dr. Habibur Rahman, SEMM. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada saudaraku yang beragama lain, disilakan untuk menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdi wa fina ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qad yahajir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa basihah wa salam wa barakah wa bal ilmi wa bil wal afiyat wa bal jannah bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Habibur Rahman SMM. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan Rektor Universitas Bandar Lampung sekaligus membuka secara resmi kuliah umum kita pada hari ini kepada Profesor Dr. Insinyur M. Suparno Bersman MPA. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, takbir pun. Yang kami hormati Bapak Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ristek, Bapak Profesor Insinyur Nijam, PhD. Yang terhormat Bapak Ketua TISI Pusat yang juga Dewan Penyantun Universitas Bandar Lampung, Bapak Dr. Budi Jatmiko. Yang kami hormati hadir di sini Mbak MC, Bapak Direktur Kelembagaan Dikti, Bapak Dr. Lukman, selamat datang. Hadir juga Kepala LM Dikti Wilayah 2, Profesor Yuliansah, PhD. Ketua Aptisi Wilayah 2B, Bapak Dr. Firmansyah. Bapak Ibu para pejabat di Universitas Bandar Lampung, hadir di sini Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Heri Rianto, ya, kemudian Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Sarpain MT, dan beberapa dekan hadir di sini semua, dan beberapa dosen, dan juga beberapa calon mahasiswa S3. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita hadir di sini dalam rangka mendengarkan, menyimak kuliah umum dari Bapak Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ristek terkait dengan manajemen perguruan tinggi. Bapak Dirjen yang saya hormati, Bapak Kepala LM Dikti, Bapak Direktur Kelembagaan, saya pertama kali mengucapkan selamat datang di Universitas Bandar Lampung. Kalau Pak Dirjen ini mungkin udah yang kedua kali Pak Dirjen ya, pada 2014 yang lalu sebagai dekan dari Universitas Gajah Mada memberikan keynote speaker pada International Conference of Engineering pada saat itu. Dan ini yang kedua. Jadi pada tahun 2022 ini Pak Dirjen Universitas Bandar Lampung insya Allah merayakan Dirjenalis yang ke-50, tahun emas ya. Tahun emas kita berdiri, kalau ngambil sejarah itu tahun 1972, diawali namanya Akademi Administrasi Niaga Tanjung Karang. Jadi mungkin rujuk sebentar ke sejarah, kalau bicara perguruan tinggi negeri jadi swasta ya ini Pak Direktur ya, dulu namanya AN Negeri Pak, terus bubar jadi swasta ya gitu. Nah sekarang pada tahun 85 menjadi universitas ya, alhamdulillah sekarang sudah ada 15 program studi, diantaranya ada 16 program studi dan 4 program studi pasar sarjana dan 12 program studi S1. Dan alhamdulillah kita sudah memiliki 6 program studi yang berakreditasi A, dan termasuk diantaranya adalah manajemen S1 dan manajemen S2 itu sudah berakreditasi A dan sudah reakreditasi lagi juga A. Dan untuk itu kita juga berniat memang karena pengalaman sudah mengelola perguruan tinggi itu 50 tahun dan khusus untuk program pasar sarjana kita termasuk juga yang pionir tempo hari tahun 97. Jadi sudah 25 tahun kita mengelola program pasar sarjana, diawali dengan magister manajemen pada saat itu bersamaan dengan Unsri, saya ingat ya, launchingnya untuk membuka magister manajemen, bahkan lebih duluan daripada Unila Pak Dirjen. Beberapa program studi S1 maupun S2 kita lebih dulu daripada Unila. Dan alhamdulillah dengan pengelolaan itu kita sudah cukup mendapatkan kepercayaan masyarakat. Sudah lebih dari 100.000 alumni kita dan sudah berkiprah di seluruh dunia alumninya, dan ini menandakan bahwa kepercayaan masyarakat masih tinggi bahkan meningkat dengan kehadiran Universitas Bandar Lampung. Tentu tidak lepas dari pembinaan dari pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya lagi Dirjen Dikti. Dan alhamdulillah juga ini atas binaan dari Pak Kepala Lembaga Layanan Dikti, Pak Profesor Yuliansah, kita juga sedang mengajukan beberapa orang profesor tambahan, yang mungkin sholat tambahan tahun ini ada 4
4 orang profesor lagi untuk bidang hukum khususnya. Dan untuk bidang ekonomi kita sudah punya 2 profesor tetap yang memang asli keluaran dari sini. Dan insya Allah dengan memodalkan dosen yang cukup kuat dan terus kita kembangkan, kita siap mendirikan program S3 di masing-masing. Kami memang sangat selektif sekali untuk menambah program studi Pak Dirjen. Yang kita kembangkan justru sekarang lebih banyak pada pusat-pusat studi. Sudah ada 20 lebih pusat studi yang kita kembangkan di sini untuk kita dorong kegiatan-kegiatan riset dan pengabdian masyarakat. Dan alhamdulillah kiprah dan kepercayaan masyarakat untuk terlibat di dalam semua program studi tadi dan juga pusat studi semakin meningkat, yang interaksi dengan stakeholder juga semakin tinggi terkait dengan keberadaan Universitas Bandar Lampung. Dan pada sore hari ini kami mohon arahan bimbingan dari Pak Dirjen khususnya untuk bagaimana ke depannya. Bagaimana ke depannya, kita tahu persis dengan pandemi COVID-19, kemudian dengan revolusi industri 4.0, society 5.0, dan juga tekanan-tekanan legislatif yang lain. Ini tentu menggoncang dunia pendidikan secara umum. Dan tentu kita juga sudah berkali-kali mengadakan seminar, workshop, FGD, bagaimana mensikapi khususnya tekanan teknologi ini. Dan alhamdulillah kita sudah mungkin 3-4 tahun yang lalu sudah siap dengan berbagai macam aplikasi teknologi yang kita implementasikan di dalam proses pembelajaran. Dan pada saat pandemi kemarin alhamdulillah kita sangat siap untuk meresponnya. Ini yang mungkin kedepannya bagaimana kita mohon pandangan, arahan, mungkin bimbingan juga dari Pak Dirjen. Saya pikir itu. Sekali lagi terima kasih kehadirannya Pak Dirjen, Pak Direktur, Pak Kepala LMDikti, juga tentunya Ketua Aktivitas Pusat untuk bisa hadir di Universitas Bandar Lampung. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rektor atas sambutan yang telah disampaikan, dan kami ucapkan selamat datang untuk Pak Direktur Kelembagaan LMDikti Wilayah 2, Pak. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Aptisi Pusat sekaligus sebagai Dewan Penyantun di Universitas Bandar Lampung kepada Bapak Dr. Insinyur Haji M. Budi Jatmiko, MSI, MI. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yang terhormat dan yang kita banggakan, Pak Dirjen, Mas Nizam, sekali lagi selamat datang di kampus UBL. Tentu Mas Lukman, Mas kayaknya harus berdiri buka ini dulu biar teman-teman tahu deh. Jadi ini direktur baru mengajarkan. Terima kasih Mas Lukman, dan saya kira Mas Yuliansah sudah dari tadi nunggu di sini sama Adinda Ketua Aktisi yang sebentar lagi dilantik. Terima kasih. Mudah-mudahan kita kebaikan bersama. Pak Rektor dan Ketua Yayasan yang sudah mendampingi Pak Dirjen dan Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Tuhan semesta alam, karena kudrat serta irodahnya pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahim dengan Pak Dirjen. Tentu dalam rangka kita akan memasuki 50 tahun. Saya tidak akan mengulang lagi cerita kampus kita, bahwa alhamdulillah Adinda Yuliansah sudah memberikan 2 kali ya penghargaan kepada kampus, 3 kali ya, kampus terbaik, dan kita sudah mendapatkan akreditasi yang paling banyak, mendapatkan A. Tentu ini berkat rahmat kudrat irodah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kerja keras Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tentu saya mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah sebentar lagi kita akan mencoba mendapatkan S3. Tadi di mobil saya sudah bicara sama Mas Nizam, sama Mas Lukman. Ternyata kita sedang proses dan
good news-nya ya tidak harus divisit ya, mudah-mudahan bisa divisit. Jangan tepuk tangan dulu, alhamdulillah dulu. Semoga Allah di arsy di sana mendengarkan kita. Ya. Pas tanggal 31 keluar izin, alhamdulillah, amin. Yang tanda tangan ada di sini semua. Tinggal Allah kudratnya baik gak? Jadi Allah itu akan memantaskan sesuai dengan perasaan kita. Tentu saya berbangga atas kehadiran Pak Dirjen sama Pak Direktur, Kepala L2 Dikti dan Adinda yang sebentar lagi dilantik untuk bisa membantu UBL agar bisa menjadi penaung, ya, penaung kalau dalam bahasa agama turkun. Jadi menaungi PTS-PTS yang lebih kecil. Tentu saya sebagai Ketua Umum Aptisi tidaklah hanya menjadi menara gading, agar keunggulan kita, kebaikan kita di wilayah 2 ini bisa berkolaborasi dengan L2 Dikti. Dan Mas Nizam, alhamdulillah kita punya kepala L2 Dikti luar biasa yang dari tahun ke tahun, saya 35 tahun mengamati para pejabat. Alhamdulillah Adinda Yuliansa luar biasa kerja kerasnya, terima kasih, tepuk tangan buat beliau. Dan sudah bersusah payah siang malam, pagi siang malam ditelepon menjawab untuk menyelesaikan berbagai masalah. Terima kasih juga tentu Adinda Firman juga sudah mendampingi PTS-PTS di wilayah Lampung. Saya terima kasih bisa membantu banyak PTS yang bermasalah, karena bermasalah itu bukan harus ditutup, tapi bagaimana kita bisa membina, karena di sana ada banyak orang yang harus dinaungi dan diorangkan, dimanusiakan. Tapi kalau tidak mau ya harus dibinasakan. Merger ya, maksudnya merger. Saya kira saya tadi bilang paling lama 3 menit, ini sudah 4 menit. Karena yang penting kita dengerin Mas Nizam untuk memberikan pembekalan kita yang sudah 50 tahun. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebaikan kita bersama. Dan semua orang yang ada ruang ini menjadi saksi kebaikan Pak Dirjen dengan Pak Direktur untuk bisa bersilaturahmi dengan kita. Insya Allah mudah-mudahan izin tidak lama lagi terbit dan calon mahasiswa yang sudah pada datang yang S2 ini juga bisa lanjut ke kampus kita S3. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Aptisi Pusat atas sambutan yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah acara inti kuliah umum yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbud kepada Profesor Nizam MSc, PhD, PhD, IPU Kajian Engineering. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di sore yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi. Mas Budi, Pak Rektor, dan Pak Kalem, Pak Direktur, dan rekan-rekan semua di UBL yang saya cintai dan banggakan. 2 tahun kita semua terkendala oleh pandemi. Sebenarnya saya sangat ingin untuk bisa selalu berkunjung, bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Tapi selama 2 tahun ini kita semua dihadapkan pada satu kondisi yang belum pernah kita bayangkan bersama. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bersilaturahmi di universitas yang megah ini. 7 tahun lalu ya, 8 tahun lalu saya hadir di sini bersama juga dengan Pak Rektor dan teman-teman sekalian. Waktu itu saya sebagai Dekan Fakultas Teknik dalam acaranya Bu Ani Rasana waktu itu untuk seminar internasional. Jadi pertama saya ingin menyampaikan apresiasi dan selamat pada UBL yang telah menginjak usia emasnya 50 tahun. 50 tahun adalah perjalanan yang cukup panjang untuk satu institusi perguruan tinggi untuk menjadi
matang dan dewasa, dan tadi saya dengar 50% dari prodinya sudah berakreditasi A. Kita berikan tepuk tangan untuk capaian teman-teman semua ini. Semoga nanti semakin banyak yang berakreditasi A dan menjadi contoh bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Bandar Lampung khususnya. Rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan banggakan, jadi selama 2 tahun ini kita sedang mendorong betul transformasi perguruan tinggi kita. Transformasi utama perguruan tinggi kita adalah nomor 1, meningkatkan relevansi pendidikan tinggi kita. Selama ini adik-adik mahasiswa dan masyarakat itu melihat pendidikan tinggi itu adalah tempat untuk mendapatkan ijazah. Pokoknya yang penting dapat ijazah. Dapat IPK 4.0, 3,9, bisa apa atau nggak bisa apa, nggak peduli, pokoknya dapat ijazah. Itu yang sedang kita ubah. Karena dunia bergerak dengan sangat cepat dan tantangan ke depan semakin nyata. Kita sebagai negara saat ini sudah masuk dalam kelompok negara berpenghasilan menengah, dan untuk bisa lepas dari negara berpenghasilan menengah hanya ada satu kata, yaitu SDM yang unggul, kreatif, inovatif, produktif, dan tentu harus berakhlak mulia. Sehingga selembar ijazah tak cukup untuk memastikan kita menghasilkan SDM yang unggul, kreatif, inovatif, produktif, dan berakhlak mulia tadi. Itulah transformasi besar yang sedang kita lakukan melalui disrupsi yang besar-besaran dilakukan oleh Mas Menteri melalui MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini memastikan bahwa anak-anak kita itu memang betul-betul siap untuk memasuki dunia produktif yang pasti akan mereka masuki. Kalau kita berbicara tentang pendidikan tinggi, tentu kita mulai dengan mengembangkan kurikulum. Ketika kita menyusun kurikulum, itu kita selalu mendengarkan dari para pengguna lulusan, dari masyarakat, dari dunia usaha dan industri, pemerintah, dan semua pihak. Kita dengarkan alumni-alumni kita tanyakan apa kekurangan dari pembelajaran yang selama ini terjadi. Kemudian dari itu kita susun kurikulum untuk memastikan kompetensi anak-anak kita nanti ketika lulus akan bisa mengatasi kelemahan kekurangan yang terjadi pada hari ini ketika kita menyusun kurikulum. Tapi ketika kita melakukan itu, lulusan yang kita tanya, industri yang kita tanya, itu berdasarkan kondisi hari ini, berdasarkan lulusan kita 5 tahun terakhir ini. Artinya hasil pendidikan 10 tahun yang lalu. Kemudian ketika itu kita buat kurikulum berdasarkan masukan dari para pengguna hari ini, kita implementasikan 5 tahun yang akan datang, lulusan keluar lagi ke dunia kerja, nggak nyambung, karena selalu tertinggal minimal 5 tahun atau 10 tahun. Perguruan tinggi selalu tertinggal minimal 5 tahun, paling tidak 10 tahun, 5-10 tahun. Sehingga selalu selama ini, itu kita selalu dikomplain oleh dunia kerja. Lulusan perguruan tinggi tidak siap kerja, kompetensinya nggak nyambung, soft skillnya nggak cukup. Selalu, jadi saya istilahkan seperti Tom and Jerry, yang ngejar-kejaran nggak pernah ketangkep. Karena selalu dunia kerja berlari di depan kita. Kita menyiapkan lulusan untuk masuk ke dunia kerja, tapi dunia kerjanya berlari. Ya tidak ada pilihan lain kecuali ya kita bersama-sama dengan dunia kerja harus menyiapkan lulusan kita. Sehingga tidak ada lagi dusta di antara kita, tidak ada lagi komplain dari dunia kerja bahwa lulusan perguruan tinggi tidak siap untuk masuk ke dunia kerja. Terlebih pada saat ini ketika kita memasuki revolusi industri keempat, di mana perubahan terjadi dengan sangat cepat. Ini kita rasakan betul 2 tahun terakhir ini bagaimana pandemi ini betul-betul kita rasakan. Kita ditransformasi secara dahsyat sekali. Tiba-tiba kita yang belum pernah merasakan pembelajaran daring, tiba-tiba dipaksa daring. Dosen yang masih tergagap-gagap menggunakan Zoom, menggunakan Meet, menggunakan Webex, dipaksa untuk menggunakan itu. Mahasiswa juga demikian, toh nyatanya kita bisa. Jadi ketika kita dihadapkan pada kondisi yang berubah itu, tidak ada pilihan lain kecuali kita berubah. Coba bayangkan kalau pandemi ini dosen tetap nggak mau, saya tahunya adalah di kelas. Pendidikan, pembelajaran yang bisa terjadi di kelas, ya sudah kiamat, berakhir pendidikan tinggi kita. Tapi kita harus beradaptasi. Ini bukti nyata bahwa kalau kita tidak beradaptasi, ya sudah kita kukut.
Nah sekarang kalau pandemi kan konkret nyata, langsung kita hadapi, mau tidak mau pilihannya hanya daring. Mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi, ya kita beradaptasi dengan teknologi dengan sangat cepat. Tapi dunia kerja yang sedang berubah dengan sangat pesat ini, kita larut di dalamnya tanpa kita sadar. Jadi seperti katak itu ya, katak itu katanya kalau ada katak tertentu ya kalau dimasukkan ke dalam air, karena dia berdarah dingin, airnya kita panaskan itu tidak tahu kalau airnya ini sedang dipanaskan. Jadi tahu-tahu sudah matang aja. Dia tenang-tenang kungkum di dalam baskom padahal sedang kita panaskan. Dia tidak sadar bahwa ini sedang mendidih, tahu-tahu sudah matang aja. Nah, dunia kerja ini sedang berubah dengan sangat cepat. Kita coba refleksi balik lah, 5-10 tahun yang lalu, masih sedikit di antara kita yang bisa bertransaksi online. Sekarang tidak ada seorang pun yang tidak bertransaksi online. Dari beli makanan sampai menjual barang yang sudah tidak terpakai di rumah. Kita bisa bertransaksi secara internasional tanpa harus pergi ke bank. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dulu 10 tahun yang lalu, kalau kita mau ngambil kiriman orang tua, kita harus ke bank, antri, nunggu sampai dilayani. Kalau kita mau berkirim uang, mau bertransaksi, semua kita harus pergi ke bank untuk melakukannya. Sekarang tidak lagi. Bagaimana dengan para teller? Bagaimana dengan petugas-petugas frontline di bank-bank kita? Hilang pekerjaannya. Saat ini kita juga bisa melakukan telemedicine jam 12 malam. Kita bisa ketemu dengan dokter spesialis. Kebetulan perut kita sakit, nggak perlu lagi manggil ambulans untuk dibawa ke ICU. Kita bisa menggunakan telemedicine, konsultasi langsung dengan dokter spesialisnya. 10 menit kemudian obat diantar ke rumah. Tidak terbayang 5 tahun yang lalu. Saat ini mungkin di ujung sana masih betul-betul dokter spesialis. 5 tahun yang akan datang di ujung sana mungkin artificial intelligence, robot, sistem cerdas. Dunia berubah dengan sangat cepat, sehingga prediksi McKinsey itu 23 juta lapangan pekerjaan akan hilang, tergantikan oleh otomasi, tergantikan oleh sistem cerdas, oleh big data analytics. Karena sekarang mesin-mesin yang dulu itu hanya bisa bekerja ketika kita perintah, sekarang mereka bisa bekerja sendiri, bahkan bisa mengkoordinasikan antar mesin-mesin itu sehingga terjadi lini produksi dengan lebih efisien tanpa kenal mogok, tanpa kenal protes upah kerja dan sebagainya. Sehingga tadi dunia yang sedang kita masuki, sedang kita hadapi ini berubah dengan amat sangat pesat. Padahal kita ini punya tugas, punya kewajiban yang sangat penting menyiapkan sumber daya manusia. Kita dititipi oleh orang tua para mahasiswa, diberikan amanah untuk menjadikan mereka ini insan-insan yang intelektual muda yang nantinya tentu paling tidak bisa mandiri, produktif, kreatif, inovatif, paling tidak mandiri, bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa bekerja, tidak lagi bergantung pada orang tua, tidak mengandalkan pada dukungan dari orang tua. Dunianya berubah dengan cepat. Kompetensi apa yang kita siapkan untuk mereka? Apakah kita yakin dengan mereka setiap hari masuk ke dalam kelas, mengikuti praktikum-praktikum di laboratorium, membaca buku yang kita minta untuk dibaca, kita yakin mereka akan siap untuk memasuki dunia yang sangat cepat berubah tadi. Coba kita renungkan dalam-dalam. Coba kita lihat anak-anak kita yang sudah punya anak di pendidikan tinggi. Yakinkah kita dengan membaca buku-buku, dengan menerima kuliah dari dosennya, mereka akan siap memasuki dunia kerja? Saya sendiri sebagai orang tua tidak yakin. Saya sudah melihat anak saya sendiri bagaimana ketika lulus dari perguruan tinggi gampang memasuki dunia kerja.
ragu-ragu ketika memasuki dunia kerja. Rata-rata anak-anak kita, sarjana-sarjana kita itu butuh 1 tahun untuk beradaptasi dengan dunia kerja. Itu kalau cocok, kalau nggak cocok ya keluar masuk dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Nah itu kita hilangkan. Keraguan itu kita hilangkan dengan mengirim anak-anak kita untuk sedini mungkin mengenal dunia kerjanya. Itulah yang kita lakukan dari MBKM. Selama 1 tahun kemarin, terakhir kemarin, kita mengirim kira-kira 80.000 mahasiswa yang mengikuti program MBKM secara nasional. Saya sudah ketemu ratusan dari ribuan anak ini. Secara langsung saya wawancara, saya tanyakan. Itu saya melihat mata-mata yang berbinar-binar, betul mata yang berbinar-binar, merasakan pengalaman yang tidak mungkin mereka peroleh di dalam kelas. Mereka dengan bangga menunjukkan hasil karyanya selama mengikuti program-program magang di industri, magang di DPR, bahkan magang di DPR. Saya tidak kebayang ketika DPR di-challenge oleh Mas Menteri, mau nggak DPR menerima magang mahasiswa? Teman-teman DPR semangat sekali. Saya nggak kebayang ini di DPR mau ngapain anak-anak kita. Apa ada anak-anak kita yang mau magang di DPR? Ternyata yang mendaftar itu 17.000 mahasiswa. 17.000 mahasiswa mendaftar magang di DPR. Nah kemarin waktu penarikan kembali adik-adik yang magang di DPR, tadinya akan kita berikan kuota 100 mahasiswa magang di DPR, karena pendaftaran banyak sekali, akhirnya ditingkatkan menjadi 200. Saya temui adik-adik itu, apa nilai tambah kalian ikut magang di DPR? Nah, saya tanya, ada yang bayang saya kalau magang di DPR ya mungkin dari ilmu sosial, politik, hukum. Ternyata yang mendaftar itu ada dari teknik, ada dari MIPA, ada dari statistik, ada dari komputer dan sebagainya. Nah, ketika saya tanya anak-anak itu luar biasa sekali, jawaban mereka luar biasa sekali. Justru dunia yang tidak pernah terbayang oleh kita itu mereka temukan di DPR itu. Karena di DPR itu ternyata juga banyak sekali profesi yang harus hadir di sana. Mulai dari mengolah data, mulai dari mengolah berbagai macam peraturan, bagaimana untuk setiap lahirnya undang-undang itu terjadi proses kajian, terjadi proses pendalaman, proses politik dan sebagainya. Itu adik-adik ini menemukan itu. Jadi ternyata di DPR itu saya punya tempat, Pak. Dan di situ mereka mengaktualisasikan dirinya dan bisa mendapatkan kompetensi-kompetensi yang tidak mungkin kita berikan di dalam kelas. Adik-adik yang ikut magang di ESDM, mereka dengan bangga menunjukkan, Pak ini Pak karya saya 1,5 megawatt instalasi panel surya. Nggak terbayang, dosanya aja nggak kebayang bisa bangun panel surya 1,5 megawatt dalam waktu 3 bulan magang. Mereka dengan bangga menunjukkan karyanya, mereka dengan bangga menunjukkan apa hasil pemikiran, hasil tangannya. Adik-adik yang magang di bank, adik-adik yang magang di McKinsey, adik-adik yang magang di perusahaan-perusahaan multinasional, adik-adik yang magang di bahkan di industri kecil, bahkan yang mengikuti program-program kampus mengajar, yang mengikuti program-program micro-credentials, semuanya mengatakan, ini Pak, dunia yang belum pernah kita bayangkan, yang hanya kita temui ketika mengikuti program ini. Jadi ini transformasi besar yang sedang kita lakukan untuk memastikan relevansi pendidikan tinggi itu tetap relevan. Perguruan tinggi kita tetap relevan, dan memastikan bahwa relevansi dari setiap sarjana itu tetap relevan dengan dunia yang mereka masuki. Survei menunjukkan sekitar 85% lulusan perguruan tinggi itu tidak bekerja di bidangnya, tidak linear. Mungkin pengecualiannya hanya 1-2 prodi saja. Kedokteran misalnya, itu mungkin 90% jadi dokter lah. Kalau sudah masuk ke FKAP ya jadi dokter. Meskipun masih ada 10% yang tidak jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi artis, ada yang jadi bintang film dan sebagainya. Tapi 90% jadi dokter lah. Tapi bidang-bidang yang lain itu kebalikannya, 80%, 90% bekerja di luar bidangnya. Bahkan yang bekerja di bidangnya itu pun setelah 2-3 tahun memasuki level manajemen, level direktur dan sebagainya, itu sudah lebih banyak ilmu-ilmu yang tidak pernah diperoleh di dalam kelas.
ilmu yang boleh di dalam kelas itu hanya 10-20% yang kemudian akan sangat fit dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Yang 80% itu belum pernah diperoleh. Itulah kenapa mereka selalu membutuhkan waktu 1 tahun hanya untuk beradaptasi. Dan itulah MBKM memastikan yang 80% itu adik-adik peroleh untuk masa depannya. Kemudian yang kedua, selama pandemi ini juga kita melihat kehadiran teknologi sangat membantu pembelajaran kita. Pembelajaran yang tadinya tidak terbayang bisa kita lakukan dengan daring, sekarang bahkan untuk meminta kembali dosen ke dalam kelas sudah sulit. Mahasiswa juga sudah sulit karena nyaman dengan Zoom, nyaman dengan Webex, dengan Meet dan sebagainya. Kita melihat bagaimana teknologi bisa membantu kita di dalam proses pembelajaran. Tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa pendidikan tinggi itu tidak sekedar pembelajaran. Pendidikan tinggi itu bukan pembelajaran tinggi, tapi pendidikan tinggi. Mendidik anak-anak ini menjadi insan-insan intelektual muda yang kreatif, inovatif, produktif, berakhlak mulia, kolaboratif, interaksi antar manusia, hubungan sosial sesama mahasiswa, dengan dosennya, dengan karyawan, dengan masyarakat, itu tidak tergantikan dengan Zoom. Sehingga kami meminta teman-teman UPL untuk kembali ke kelas, kembali kita hidupkan kampus kita, tentu dengan tetap menjaga protokol secara optimal ya. Karena pendidikan tidak cukup dengan sekedar pembelajaran daring, interaksi antar mahasiswa, diskursus kritis di dalam kelas, diskusi, adu argumentasi, itu tetap kita perlukan. Dan hubungan sosial, pemahaman dengan masyarakat itu juga sangat penting untuk membentuk karakter adik-adik mahasiswa semuanya. Tetapi teknologi tetap akan hadir, jadi kita bisa menggunakan blended learning, kita manfaatkan teknologi untuk kalau di dalam pendidikan kita kenal dengan flipped classroom ya, jadi adik-adik mungkin pembelajarannya itu cukup belajar mandiri, bisa melihat dari rekaman kuliah dosennya atau belajar sendiri modul yang diberikan oleh dosennya, bahkan bisa mengakses modul yang lebih baik, dosen yang lebih baik, para pemenang Nobel, para inventor, inovator langsung dari ahlinya melalui internet. YouTube pun sekarang banyak sekali, apalagi kalau edX, Udemy dan sebagainya. Di kelas adalah tempat untuk berdiskusi, tempat untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah-masalah konkret. Case based, project based learning kita bawa ke dalam kelas. Jadi ruang kelas jadi dinamik sekali, dinamis lagi, tempat untuk menyelesaikan problem-problem yang tidak mungkin diselesaikan secara sendiri, tapi kolaboratif, interaktif antar mahasiswa, antar prodi, antar fakultas, dan dosen sebagai pendampingnya. Itu yang saya harapkan akan mentransformasi perguruan tinggi kita semakin relevan lagi. Adik-adik mahasiswa tidak hanya menyelesaikan problem-problem textbook, tapi problem-problem nyata di masyarakat, di dunia kerja, di industri, di pemerintahan dan sebagainya. Untuk itu salah satu transformasi yang kita dorong melalui 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi. Kita undang para profesional masuk ke dalam kelas. Profesional dengan arti yang sangat-sangat luas. Seorang nelayan pun itu adalah profesional, dia seorang yang berprofesi sebagai nelayan. Keberhasilan dia mengelola perikanannya itu bisa menjadi contoh di dalam kelas untuk didiskusikan. Tacit knowledge kita bawa menjadi explicit knowledge, diperdebatkan di dalam kelas. Kemudian problem-problem yang dibawa oleh para nelayan, petani, birokrat, profesional itu bisa menjadi problem yang diselesaikan di dalam kelas, jadi agenda-agenda penelitian dari para dosen, sehingga penelitian kita akan nyambung dengan kebutuhan di dunia usaha, dunia industri, dan kebutuhan inovasi untuk memajukan ekonomi kita ke depan.
Jadi kita buka ruang kelas selebar-lebarnya untuk para profesional masuk. Itu salah satu indikator yang kita ingin dorong sebagai bentuk nyata dari meningkatkan relevansi atau transformasi yang sedang kita lakukan. Ini transformasi yang pertama tadi, kita bawa mahasiswa kita untuk mengenal dunia profesinya secara dini, mendapatkan kompetensi yang tidak mungkin diperoleh selama ini di dalam kampus. Yang kedua, kita buka kelas lebar-lebar untuk membawa problem nyata dari lapangan ke dalam kelas bersama dengan para profesional mengajar bersama dosennya. Ini relevansi yang pertama. Kemudian yang ketiga, untuk membangun perkawinan yang mendalam tadi antara dunia kerja, dunia usaha, dunia industri, masyarakat dengan kampus, kita juga mendorong riset dari para dosen itu juga mengadres kebutuhan di dunia usaha, dunia industri, dan di masyarakat. Tahun kemarin kita menginisiasi dengan matching fund Pendereka 150 miliar waktu itu kita siapkan untuk matching fund. Setiap pendanaan dari mitra kita dampingi dengan pendanaan yang sama untuk menghilirkan karya-karya dari dosen dan mahasiswa. Dan karena banyak sekali proposal yang masuk dan tawaran dari mitra, kita siapkan 250 miliar tawaran dari mitra 1/4 triliun. Jadi nggak cukup. Sehingga tahun ini kita tingkatkan jadi 1 triliun insya Allah. Mulai tahun 2022 ini mohon dimanfaatkan. Saatnya untuk membawa dosen menjawab tantangan pembangunan di daerah, entah itu meningkatkan kualitas produk pisang di Lampung, olahan hasil pisang untuk bisa masuk ke pasar ekspor yang lebih baik lagi, untuk meningkatkan produk dari cassava, produk hilirnya, derivatifnya, sehingga nilai tambah itu betul-betul terjadi. Siapa lagi kalau bukan kampus, bukan perguruan tinggi, bukan para dosen yang melakukannya. Karena 300.000 dosen di perguruan tinggi kita adalah brain yang akan menjadi tulang punggung kemajuan bangsa dan negara. Saatnya sekarang kita gunakan brain tadi tidak hanya untuk sekedar hobi atau sekedar mendapatkan tapi bagaimana penelitian itu berdampak pada masyarakat, nyambung dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat untuk mendanai pendidikan tinggi itu akan meningkat. Kepercayaan masyarakat untuk membutuhkan perguruan tinggi itu akan meningkat. Sehingga kita tidak akan ditinggalkan menjadi museum, tapi kita menjadi mata air bagi kemajuan dan pembangunan di daerah. Silakan dimanfaatkan Pendereka di tahun ini. Soal 1 triliun sudah kita siapkan sebagai matching fund. Undang mitra-mitra, bawa ke dalam kampus, langsung aja diskusi apa masalahnya, apa yang bisa kita lakukan, nyambung, langsung bikin proposal, ajukan. Komitmen dari industri sangat kita minta, karena saat ini kalau kita lihat data menunjukkan anggaran penelitian kita di Indonesia ini hanya 0,08% dari GDP. Sangat-sangat rendah, terendah di Asia Tenggara, bahkan lebih rendah dari Myanmar. Dan yang 0,08% tadi itu 76%, 74% itu kontribusi belanja negara, pemerintah. Kontribusi swasta itu hanya 26%, private sector untuk mendanai riset kita. Jadi masih dominan anggaran APBN untuk riset. Kalau kita bandingkan dengan Thailand, sebaliknya, kebalikannya. Di Thailand itu 76% itu dari private sector. Industri lah yang investasi di riset dan pengembangan. Jadi anggaran pemerintah hanya 24%. Dan nilai dari anggaran riset di Thailand itu sudah di atas 1% dari GDP. Bukan persen dari APBN ya, tapi persen dari GDP. Kita masih 0,08% dari GDP. Kecil sekali. Bagaimana kita berbicara tentang daya saing? Bagaimana kita berbicara tentang inovasi untuk memajukan ekonomi kita? Karena industri juga tidak sadar pentingnya inovasi, pentingnya riset dan pengembangan. Nah, mari kita sadarkan industri dengan tadi melalui matching fund. Ya, kita dampingi. Kita tidak hanya tangan di bawah minta uang pada industri, tapi kita sama-sama berdiri. Kita punya resource, silakan Anda taruh juga resource Anda sebagai bentuk komitmen dari industri untuk memanfaatkan riset di perguruan tinggi. Jadi sekali lagi itu juga meningkatkan relevansi kita. Nah, kemudian tadi Pak Rektor minta untuk tentang
bagaimana kita meningkatkan manajemen di perguruan tinggi. Tentu nomor satu adalah tata kelola kita harus profesional, check and balance harus terjadi. Beberapa waktu yang lalu saya membuat surat edaran yang kemudian diprotes Mas Budi dan kawan-kawan, ketua yayasan ya janganlah merangkap jadi rektor. Ini ibaratnya masa komisaris sekaligus merangkap jadi direktur kan susah. Jadi kita pisahkan, jadi bagaimana supaya terjadi check and balance. Ada tata kelola yang baik, saling jaga, saling awasi, dan saling dukung. Ini sangat penting. Tidak terjadi biasanya ya. Mohon maaf ini di beberapa PTS yang kurang baik itu masalah timbul ketika yayasan itu kemudian turun ke generasi berikutnya ya Mas Budi. Rebutan aset lah, rebutan inilah dan seterusnya. Itu sangat-sangat tidak nyaman bagi perguruan tinggi, tidak nyaman bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa menjadi korban. Jadi check and balance profesional itu mohon dibangun sebagai spirit dari awal. Bagaimana tata kelola itu bisa diselenggarakan dengan bentuk struktur yang efisien, ramping, tetapi multifungsi, fungsional, dan tadi check and balance yang baik antara yayasan, kemudian perguruan tinggi antara rektor, dekan, kaprodi atau kadep dan dosen-dosennya itu sebagai satu keluarga yang saling asah-asih dan asuh. Fokus kita itu harus pada ke depan. Jadi jangan melihat ke dalam. Kalau fokus organisasi itu terlalu ke dalam, itu yang terjadi adalah mencari masalah di dalam. Tapi kalau kita fokus kita ke depan, memastikan anak-anak kita itu akan menjadi yang terbaik, lulusan-lulusan yang terbaik, bahwa hasil riset dari perguruan tinggi kita akan menjadi yang paling kompetitif, maka seluruh energi itu akan tersalurkan ke sana. Salurkan energi itu untuk menghadapi tantangan yang sangat-sangat banyak di luar. Jangan ciptakan sendiri masalah di dalam organisasi. Organisasi kita gandeng bersama-sama untuk menatap tujuan dari kita mendirikan perguruan tinggi ini. Ketika seluruh energi itu kita fokuskan keluar, tidak ada lagi waktu untuk ribut ke dalam. Tidak akan ada lagi waktu untuk memasalahkan masalah-masalah kecil yang tidak perlu dipermasalahkan. Jadi dua hal itu saya rasa menjadi kata kunci untuk kita membawa perguruan tinggi kita kuat dan maju. Saya selalu sampaikan kepada Mas Budi bahwa saya itu selalu bermimpi dan berharap PTS-PTS kita itu menjadi PTS-PTS yang besar, berkualitas, relevan, unggul, maju, berdaya saing. Seperti kalau di negara Amerika Serikat ya, 10 top perguruan tinggi itu semua swasta, semua private. Karena private itu lebih fleksibel di dalam mengelola sumber daya, di dalam menggali dana dari masyarakat, tidak ada batasannya. Karena PTN itu babali sekali, rumit sekali, men-spend uang negara itu 1 rupiah pun itu rumit sekali. Jadi sulit untuk bisa berlari cepat. Sementara swasta itu sangat-sangat mudah untuk berlari cepat. Nah, saya sangat berharap PTS kita besar. Tapi saat ini faktanya kita punya lebih dari 4.500 perguruan tinggi di Indonesia ini. Terlalu banyak. Jadi yang kecil itu saya dorong untuk kenapa sih nggak bergabung saja? Mahasiswanya cuma 100-200, untuk overhead aja udah nggak cukup. Jadi akhirnya nggak pernah akan bisa tumbuh, nggak pernah bisa berkembang. Dari berdiri sampai sekarang ya mahasiswanya segitu-segitu saja, 100-200. Bergabung saja. Ini kita selama setahun kemarin kita dorong, kita fasilitasi. Mas Budi juga terjun ke lapangan. Terima kasih Mas Budi, ini tolong nih kita besarkanlah. Yang kecil-kecil bergabung sehingga besar. Karena kalau kecil itu dalam hal ini itu skala ekonominya, masa mau jadi UMKM terus gitu ya? Dia harus jadi raksasa lah, jadi besar-besar. Jadi mari bersama-sama yang kita bangun. Kita menjadi perguruan tinggi yang besar, dahsyat, dengan tadi gabung yang kecil-kecil sehingga kita bisa maju bersama-sama. Terakhir, gotong royong. Inilah
kata kunci yang ketiga, perlu kita gotong royong. Selama pandemi ini kita rasakan bagaimana gotong royong kita antara pemerintah, swasta, PTN, PTS, kita bergandengan tangan. Selama 1-2 tahun kemarin ini bantuan uang kuliah dari pemerintah kita salurkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh adik-adik mahasiswa dengan bantuan uang kuliah itu 70% untuk PTS. Jadi itu bentuk bahwa kita sangat peduli dengan permasalahan yang dihadapi oleh adik-adik mahasiswa, dihadapi oleh teman-teman PTS. Tapi sekali lagi kita tidak mungkin semuanya kemudian dibebankan pada APBN. Kalau semua dibebankan pada APBN, itu kita akan tidak bisa menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Jadi melalui gotong royong bersama-sama kita saling isi, saling asah, ngasih asuh, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sebaik mungkin untuk anak-anak kita, untuk masa depan Indonesia yang gemilang, yang menjadi mimpi kita semua. Terima kasih, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan bangsa yang semakin baik lagi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Baik, kita berikan tepuk tangan lagi untuk Pak Nizam. Terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan. Dan ini dimohon dengan hormat, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah materi tentang pengelolaan atau penjelasan tentang pengelolaan, bagaimana pengelolaan PTS ke depannya. Dimohon dengan hormat kepada Pak Direktur Kelembagaan, Pak Dawaluman, untuk dapat memberikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang amanati Pak Dirjen, Bapak Ketua Aptisi, Budi Jatmiko, segenap unsur sivitas pimpinan di UBL, Bapak Kepala RRQ, Ketua Aptisi Sumatera Selatan, dan seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Jadi mungkin ini agenda dadakan ya Pak ya. Ini kita agenda dadakan, tapi saya akan coba sampaikan. Jadi Bapak Ibu, saya diemban amanah oleh pimpinan di Kemendikbudristek tanggal 6 Juli 2021 itu dengan beberapa permasalahan yang memang harus diselesaikan. Saat ini total ada 894 usulan untuk untuk S1 yang sudah masuk dan harus diselesaikan. Saat ini ada kurang lebih sekitar 72 program doktor profesi yang harus diselesaikan. Dan Bapak Ibu, ada juga program penyatuan penggabungan melalui jalan tol yang disebut dengan akselerasi, ada 67 badan penyelenggara yang harus kita selesaikan. Ada 90 badan penyelenggara penyatuan penggabungan yang melalui jalur reguler. Sehingga saya masuk di kelembagaan ini, program kerja pertama yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan 1289 usulan yang masuk di akhir tahun 2021 di 31 Desember 2021. Nah, tentunya ini tidaklah mudah Bapak Ibu, tapi bukan berarti itu tidak bisa dikerjakan. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu semua, itu kami saat ini sedang menutup yang namanya silam karma, karena silam karma ini dirasa sangat menyulitkan. Insya Allah tanggal 1 Februari sudah di-launching oleh Pak Dirjen. Kita ada yang disebut dengan siaga, akan memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu semua dalam pengajuan izin prodi dari mulai S1 sampai S3. Itu akan lebih simpel dan mudah. Dan saya janjikan nanti untuk silam karma yang dulunya itu sampai berbulan-bulan, tahun-tahun, insya Allah nanti dengan siaga mudah-mudahan 15 hari kerja bisa diselesaikan. Dan Bapak Ibu, tadi saya sudah bercerita ada 1200 sekian usulan yang harus saya tuntaskan. Jadi sedikit dikoreksi ya Pak, tadi saya sambil mengintip, saya tanya di database apakah betul nggak divisitasi. Ternyata untuk yang usulan doktor ini ada 24 usulan doktor. Ini kebetulan sudah diagendakan visitasi Pak. Insya Allah visitasinya yang pertama adalah UNY, yang kedua adalah UBL Pak. Insya Allah kita berikan UBL ini. Tapi tetap tadi yang saya sebutkan memang ada 3 prioritas.
ada yang memang harus harus divisit, ada yang tidak harus divisit, dan memang itu akan kita lihat sesuai dengan klasifikasinya. Kita ingin menjamin di tahap awal pendirian perguruan tinggi ini 3 hal utama. Pertama, terkait dengan sarana prasarana itu terpenuhi. Kedua, terkait dengan dosen. Ini yang paling penting, itu yang paling sulit itu adalah mencari dosen, Bapak Ibu, terutama untuk doktor. Kemudian yang ketiga adalah keberlangsungan. Nah, ini keberlangsungan ada aspek keuangan, aspek tata kelola dan yang lainnya, terutama kurikulum. Itu kita harus pastikan bisa berjalan dengan baik. Dan yang sebentar lagi yang mungkin mudah-mudahan sudah direstui oleh Pak Dirjen, kita itu ada 3.816 program studi. Jadi kita punya 29.000 program studi Bapak Ibu di Indonesia, dan ada 3.800 program studi yang memang harusnya habis akreditasi. Dan tadi mungkin permasalahan ini masalah IPPA, masalah TMSP, ini dengan kebijakan baru sudah keluar PP terkait dengan SNDT. Nanti ada turunan-turunannya, itu mudah-mudahan bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, ini mohon bantuannya di LLT wilayah 2 ini, terutama di wilayah Bengkulu dan Lampung, masih banyak perguruan tinggi yang secara standar belum memenuhi atau belum terakreditasi atau akreditasinya C. Ini kita harapkan betul-betul bisa ditingkatkan, dan kita berharap UBL ini sudah bisa mengikuti ISK kriteria 9 ya Pak ya, menuju akreditasi unggul. Itu kita harapkan, dan kita sangat berharap bukan hanya unggul, bisa menjadi perguruan tinggi yang berkelas dunia untuk UBL. Ini yang kita harapkan. Dan Bapak Ibu, saya sambil tadi mencermati prodi-prodi yang ada di UBL ini, mudah-mudahan bisa segera semua dikejar, prodi-prodinya unggul semua ya. Ini karena untuk bisa PT-nya unggul, prodi-prodinya tentunya harus unggul semuanya, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan tentunya setelah saya cermati, nantinya kita tidak bisa semua dikerjakan sendiri oleh pusat. Sesuai dengan Permen 35 ada 2 unsur yang nanti mungkin akan didelegasikan. Salah satunya izin pendirian prodi. Kedepan itu izin pendirian prodi sesuai dengan Permen 35 kan akan difasilitasi oleh LLT. Jadi ke depan itu yang tadinya rumit-rumit tidak harus ke pusat. Jadi nanti mohon Pak Yuliansah, namanya rekomendasi LLT itu sakti Pak. Jangan sampai seperti tukang pos, dalam artian mohon maaf hanya mengusulkan ke LLT, meneruskan ke Jakarta, dari Jakarta meneruskan ke PTS, tapi betul-betul mohon rekom dari LLT itu semua aspek pendirian perguruan tinggi prodi itu betul-betul bisa dilihat kembali, sehingga nanti ke Jakarta itu sebetulnya nggak perlu lama Pak. Kalau batasan 15 hari, kalau bisa 3 hari sudah selesai, karena kita percayakan ke LLT saja gitu. Nah, ini kan di sini memang kenapa kemarin ya ada bilang tidak kepercayaan ke LLT yang lain, ya kita bagaimanapun mulai harus bersinergi. Jadi kita dalam waktu dekat akan memperbaiki tata kelola. Jadi saya dalam waktu dekat itu memang PR yang utama adalah hutang harus dibayar dulu yang di tahun yang lalu. Kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki sistem tata kelola layanan, dan terutama kami juga membangun komunikasi dengan BAN PT. Dalam hari ini kita sudah berkomunikasi day to day dengan DE, dengan MA. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ketakutan di daerah terkait dengan IPPA itu bisa diselesaikan dengan baik. Karena apa? Karena saya cuma teringat ketika saya menjadi sekretaris LLT 6, ada orang tua yang datang ke saya nangis. Ibunya itu dia dari desa, nggak ngerti namanya akreditasi. Anaknya disekolahkan juga nggak ngerti namanya akreditasi. Yang penting cita-cita ibunya disekolahkan, ingin anaknya katanya menjadi orang. Apa yang disebut dengan menjadi orang? Ingin daftar ASN, ingin daftar TNI. Tapi ndelalah, begitu daftar tidak bisa Pak, mohon maaf tidak terakreditasi perguruan tingginya. Nah, ini yang akhirnya menjadi bumerang dan menjadi bom waktu yang akan meledak. Terlebih sebentar lagi akreditasi kan sudah kita ketok palu bahwa ada lam-lam. Nah, sesuai dengan arahan Pak Dirjen, mudah-mudahan kalau mohon doanya Bapak Ibu, kita lagi memperjuangkan bagi perguruan tinggi yang memang dalam tanda kutip belum siap atau secara finansial untuk akreditasi, itu masih bisa dibiayai oleh negara. Jadi kami sudah exercise kurang lebih tahap awal kurang dibutuhkan 27 miliar untuk mendampingi perguruan tinggi yang memang secara finansial itu belum berkemampuan. Dan saya berharap sih target tahun ini kalau memang disetujui anggarannya akan ada hitungan kami sekitar 720 perguruan tinggi yang bisa digabungkan. Saya ingat waktu ke Jawa Tengah itu ada 257 yang ada di Jawa Tengah. Nah, setelah saya kemarin dipindah ke Jakarta tinggal 210 Bapak Ibu perguruan tingginya.
ternyata dengan pendekatan-pendekatan yang humanis, insya Allah itu bisa dilaksanakan. Jadi saya menggabungkan bahkan menyatukan itu, tidak ada lagi kegaduhan-kegaduhan. Tinggal mungkin masalah komunikasi saja. Dan saya sangat berharap mungkin nanti kita akan bukakan keran, membuka izin prodi dan yang lain itu tidak dipersulit. Dengan satu syarat saja, ada jaminan dari perguruan tinggi pembina. Jadi kalau bisa kalau bahasa Jawanya getok tular lah. Jadi mohon maaf UBL kalau bisa tidak egois ya Pak ya. Tadi saya sudah cerita di sini banyak perguruan tinggi yang baru muncul, yang akreditasinya masih di bawah. Mohonlah itu didampingi, pendampingan sebagai amalan baik dari UBL membantu Merah Putih, terutama prodi-prodi atau perguruan tinggi yang notabene-nya belum, sebenarnya bukan tidak mampu atau tidak bisa, hanya belum paham dan belum tahu saja tata kelola aturan bagaimana mengelola perguruan tinggi dengan baik. Dan saya yakin SDM di era ini juga terbatas ya Pak ya. Sehingga kami sangat berharap kalau ada perguruan tinggi unggul bisa mendampingi 1 atau 2 prodi yang memang baru, kemudian yang memang masih C, itu mungkin tidak ada lagi yang istilahnya perguruan tinggi yang tidak terakreditasi. Tidak ada lagi istilahnya perguruan tinggi yang prodinya C ya atau baik. Nah ini kami sangat berharap sinergitas tadi Pak Budi Jatmiko sudah menyampaikan, yang mudah-mudahan dengan kolaborasi tadi APTISI itu bisa mempersatukan yang memang jomplang jauh. Jadi jangan sampai ini biarkan saja mati dengan sendiri, ini jadi lebih membesar, tapi kita mungkin sama-sama kerja, terus bekerja sama, berkolaborasi. Tadi saya sangat setuju dengan Pak Prof Nisam, kita bersinergi. Nah inilah yang kita harapkan untuk tata kelola perguruan tinggi yang lebih baik. Sehingga kami sangat berharap di tahun ini dengan arahan Prof Nisam, kita sudah akan menyempurnakan regulasi-regulasi terkait dengan standar nasional pendidikan tinggi. Nah mudah-mudahan itu bukan mempersulit, itu akan mempermudah. Karena saya ingat ketika perguruan tinggi tersebut belum terakreditasi, 1 prodi aja ada 10. Sementara sekarang ini bulan ini Bapak Ibu nggak kebayang ada 614 prodi yang belum terakreditasi. Kalau itu tidak terakreditasi, 600 dikali 10 berarti ada 6.000 mahasiswa yang akhirnya tidak bisa diluluskan. Nah ini adalah PR kita bersama yang memang harus bisa kita selesaikan. Termasuk juga nanti salah satunya di wilayah Lampung ini yang saya coba cermati tiap hari permasalahan yang mudah-mudahan dalam waktu 1 tahun ini bisa segera terurai. Jadi terkait dengan tadi izin pendirian prodi dan yang lainnya, yang bisa kami lakukan adalah melakukan percepatan. Mudah-mudahan semua izin-izin yang mandek di 31 Desember bisa dikeluarkan mulai di 31 Januari, sehingga di bulan Juli semua perguruan tinggi bisa membuka bisa menerima mahasiswa dan memulai perkuliahan. Itulah yang kami harapkan saat ini. Mohon doanya, mudah-mudahan tim kami saat ini tidak ada lagi di kantor Bapak Ibu, semua saya sebar ke lapangan. Dan itu juga belum mencukupi, sehingga ada yang memang Pak saya sudah kelelahan 1 hari ada di beberapa tempat, tapi itulah komitmen kami untuk memperbaiki tata kelola terutama layanan perizinan perguruan tinggi. Itu mungkin Bapak Ibu sedikit saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan perubahan tata kelola, perubahan kebijakan arahan dari Pak Dirjen. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan amanah ini dengan baik dan ini bisa membangun Merah Putih khususnya di wilayah Lampung atau terutama wilayah tadi wilayah 2 ya, APTISI wilayah 2 bisa optimal dengan baik. Itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Direktur Kelembagaan atas arahan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu hadirin kami hormati, selanjutnya adalah penyerahan plakat dari Universitas Bandar Lampung kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Dimohon kepada Bapak Rektor untuk dapat menyerahkan, dimohon dengan hormat kepada Prof Nizam dan Pak Rektor untuk maju ke depan, didampingi oleh Kepala LDT Wilayah 2 dan Pak Direktur Kelembagaan LDT Wilayah 2. Panggil Karen. Penyerahan plakat dari Universitas Bandar Lampung kepada Ketua APTISI Pusat.
Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Dipersilakan untuk Bapak Ketua Aktisi Pusat Provinsi Lampung, Pak Firmansyah, dimohon untuk maju ke depan. Pak Wakil Rektor, dimohon untuk dapat berfoto bersama. Ya, kita akan berfoto bersama peserta kuliah umum. Boleh Bapak dan Ibu berdiri dan Bapak, iya boleh kita berbalik. Ya, Bapak dan Ibu boleh agak sedikit merapat untuk kita bisa berfoto bersama. Ya, Bapak dan Ibu boleh kita merapat untuk kita bisa berfoto bersama. Iya, untuk yang pertama boleh kepalkan semangatnya, tangan di atas. Oke, mepet lagi boleh Bapak Ibu dosen. Gak kelihatan kalau pakai masker ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, jempolnya boleh. 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan itu kita. Oh boleh Pak, dibuka maskernya. Iya boleh, sekejap saja. Oke boleh, maskernya dibuka sebentar. Oke, 1, 2, 3. Iya baik, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah acara kuliah umum tentang manajemen perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing pada hari ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Baik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Ketua Aptisi Pusat, Kepala LLDT Wilayah 2, Direktur Kelembagaan, Ketua Aptisi Provinsi Lampung, dan Bapak Rektor dari Muhammadiyah. Kami ucapkan terima kasih.